Selamat datang di PT PLN Nusantara Power Unit, Pembangkitan Kapuas PLTD Sera. Pada video ini akan dijelaskan simulasi tanggap darurat K3 dan lingkungan di dermaga PLTD. Dalam kegiatan operasional unit pembangkit, terdapat fasilitas penunjang berupa instalasi penyaluran BBM di area dermaga yang menghubungkan antara kapal ponton menuju tangki storage BBM unit pembangkit. Pada saat proses penyaluran BBM, ternyata terdapat kebocoran pada selang transfer yang menyebabkan ceceran BBM di area lantai dermaga dan tak lama kemudian ditemukan oleh tim Satpam yang sedang melakukan patroli. Tim tanggap darurat limbah B3 yang menerima laporan dari tim Satpam segera bersiap melakukan penanganan cleaning ceceran dengan menggunakan peralatan tanggap darurat, dalam hal ini spill kit, dan disertai pemakaian alat pelindung diri yang sesuai instruksi kerja. Penanganan ceceran limbah B3 dimulai dengan pemberian adsorber seperti sawdust dan oil pad, serta peralatan cleaning yang sesuai. Selanjutnya, ceceran yang sudah terserap oleh adsorber dimasukkan ke dalam wadah kemasan berupa plastik bag yang ditambahkan simbol dan label limbah B3 sesuai dengan jenis limbahnya. Tim tanggap darurat limbah B3 segera melanjutkan penanganan hasil cleaning limbah dari lantai dermaga dengan cara penyimpanan limbah tersebut di tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 padat mengacu pada instruksi kerja dan sesuai rincian teknis limbah B3 unit pembangkit. Tidak jauh dari lokasi penanganan ceceran BBM di area lantai dermaga, ternyata tim Satpam menemukan juga adanya tumpahan BBM di sungai dekat dermaga dan dengan sigap melaporkan informasi temuan tersebut ke tim tanggap darurat limbah B3 untuk penanganan lanjutannya. Penanganan tumpahan BBM di perairan, dalam hal ini permukaan air sungai, dilakukan dengan spill kit berupa oil spill dispersion dengan tujuan mempercepat dispersi lapisan minyak di air untuk memudahkan penguraian oleh mikroorganisme sehingga meminimalisir pencemaran air. Lapisan tumpahan BBM di air permukaan yang bisa dijangkau oleh personel dapat dilakukan secara manual dengan mengambilnya ke wadah penampungan limbah B3 cair. Untuk selanjutnya ditangani di TPS limbah B3 cair dengan penanganan sesuai instruksi kerja yang berlaku dan mengacu rincian teknis penyimpanan limbah B3 cair. Selama proses cleaning tumpahan BBM di area perairan, ternyata terdapat personel yang jatuh ke sungai dan tidak dapat berenang sehingga membutuhkan penyelamatan segera. Penyelamatan korban langsung dilakukan menggunakan life buoy yang dilempar menggunakan tali penyelamat oleh personel penyelamat agar bisa dievakuasi ke daratan, dalam hal ini di dermaga PLTD. Korban yang berhasil dievakuasi ke daratan langsung dilakukan pemeriksaan awal oleh personel penyelamat. Dan selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke tim P3K di tempat kerja untuk evakuasi lanjutan. Tim P3K yang menerima laporan tersebut segera bergegas mempersiapkan seluruh anggota personel dan mempersiapkan peralatan. P3K, salah satunya tandu lipat evakuasi untuk selanjutnya mobilisasi ke tempat kejadian.
Tim P3K yang telah tiba di lokasi kejadian melakukan proses pertolongan pertama untuk korban tenggelam sesuai dengan instruksi kerja P3K non-medis dan selanjutnya dilakukan proses evakuasi dengan pemindahan korban ke atas tandu evakuasi agar bisa mendapatkan penanganan medis lanjutan di ruang P3K di tempat kerja ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan tingkat keparahan pada korban. Di area dermaga PLTD khususnya di sekitar bekas ceceran BBM yang sempat di-cleaning ternyata timbul titik api secara tidak sengaja akibat suhu panas yang cukup tinggi di area tersebut hingga akhirnya seiring waktu api merambat ke drum isi bahan bakar dan menimbulkan api yang cukup besar. Tak lama kemudian kejadian adanya titik api tersebut diketahui personel unit pembangkit dan segera ditindaklanjuti dengan penanganan kebakaran menggunakan fire protection system yang tersedia, salah satunya APAT atau alat pemadam api tradisional berupa karung goni basah. Metode pemadaman ini dinamakan smothering atau mengurangi pasokan oksigen pada api tersebut. Penanganan kebakaran dengan menggunakan APAT ternyata tidak berhasil memadamkan api tersebut, sehingga personel unit pembangkit berinisiatif melanjutkan pemadaman dengan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan dengan jenis media pemadam yang sesuai untuk kelas kebakaran B atau kebakaran yang disebabkan cairan mudah terbakar. Pemadaman dengan APAR merupakan metode inhibition yang berarti memutus reaksi kimia yang terjadi selama pembakaran dengan menggunakan bahan kimia berupa hidrokarbon terhalogenasi. Hasil penanganan kebakaran skala kecil yang dilakukan oleh personel unit pembangkit menggunakan APAT dan APAR ternyata tidak efektif dan seiring waktu timbulan api semakin membesar, sehingga pada akhirnya kejadian dilaporkan ke Regu Penanggulangan Kebakaran Unit Pembangkit untuk ditangani menggunakan instalasi Fire Hydrant System. Proses penanganan kebakaran menggunakan instalasi Fire Hydrant System dimulai dengan persiapan dari gelar selang, disambungkan ke hydrant pillar terdekat. Setelah itu nozzle disambungkan ke selang. Pengoperasian hydrant pump oleh operator hydrant pillar dengan tekanan standar 8-10 bar. Setelah persiapan regu damkar selesai dilakukan, maka proses pemadaman api segera dieksekusi dengan metode cooling atau pendinginan ke titik api hingga benar-benar padam di seluruh area kejadian dengan memperhatikan aspek keselamatan tenaga kerja, umum, lingkungan, dan instalasi. Proses pemadaman telah selesai dilakukan. Regu damkar segera merapikan peralatan mulai dari melepaskan nozzle dari selang hidran. Selanjutnya regu damkar bertanggung jawab untuk mengeringkan selang hidran dan menggulung selang dengan teknik yang benar. Setelah proses pelepasan nozzle dari selang, pelepasan selang dari hydrant pillar, pengeringan selang, dan penggulungan selang, maka selanjutnya, regu damkar wajib mengembalikan peralatan-peralatan tersebut ke hydrant box terdekat. Di sisi lain, operator pompa hidran secara bertahap menonaktifkan pompa sesuai instruksi kerja dan mengembalikan statusnya menjadi standby otomatis. Selesai proses pemadaman kebakaran di area kejadian, koordinator tanggap darurat bertanggung jawab dalam evaluasi dan tindak lanjut penanganan kedaruratan secara verbal dan juga tertulis pada laporan.
Demikian video simulasi tanggap darurat K3 dan lingkungan PLTD Sairaya di lokasi dermaga. Terima kasih sudah menonton video ini dengan seksama. Semoga video ini bisa meningkatkan kesiapan penanggulangan kedaruratan di unit pembangkit, sehingga tetap terjaga keandalan, operasional, dan keselamatan ketenaga listrikan.